Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, ya, keafiatan, ya, masih hidup, masih bisa sholat, masih bisa istighfar, masih bisa minta doa, ya. Mudah-mudahan usia yang diberikan, nikmat yang diberikan ini adalah bagian dari betul-betul memang nikmat Allah yang membuat kita semakin lebih dekat kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Ketua DKM, seluruh pengurus, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan pertama kali minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, ya, karena ini kajian saya yang pertama setelah Lebaran, ya, tapi pas ya, nggak ada yang kelewat, ya. Hampir saya kelewat, tambah lagi liburannya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hal yang mungkin ringan-ringan saja kita diskusikan terkait ekonomi syariah. Jadi Mas Yagi, ya, Pak Yagi ini kalau ekonomi syariah ini agak bingung cari materinya sebenarnya. Ya, ada ekonomi Islam, ada fikih muamalah, itu kadang-kadang suka saling saling sama, punya kesamaan. Tapi ekonomi Islam mungkin dia akan jauh lebih kompleks, lebih luas. Nah, ini ada satu tema terkait Lebaran itu, kita ada yang disebut dengan investasi bodong. Tahu kan investasi bodong? Jadi THR-nya anak diambil sama orang tua. Sini tak simpan, kasih sama Abi, kasih sama Umi, simpan. Habis itu udah nggak jelas kemana arahnya itu, ya kan, kegabung sama duit-duit yang lain, dan seterusnya akhirnya hilang, lupa. Nah, ini sedikit menarik untuk kita bahas yang ringan-ringan saja. Walaupun nanti akan kita arahkan pembicaraan kita pada subuh kali ini kepada yang namanya tarbiyatul iktisadiyah lil aulad, pendidikan ekonomi kepada anak. Nah, itu nanti ada dua bagian. Ada tarbiyah imaniyah, ya, pendidikan kaitannya dengan iman, dan nanti yang kedua adalah tarbiyah akhlakiyah, soal akhlak atau perilaku ekonomi kepada anak-anak. Jadi kalau ditanya misalnya apakah boleh orang tua mengambil THR anak, nah itu kan pertanyaannya muncul. Itu kita bisa mulai misalnya dengan hadis, ya, atau satu peristiwa yang diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi ja'a rajulun, ya, datang seorang laki-laki, ya, atau seseorang, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata begini, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya harta dan punya anak, ya, namun orang tuaku membutuhkan hartaku. Jadi dia ini sudah bernikah, sudah punya anak, punya harta. Bukan tiba-tiba, suatu hari datanglah orang tuanya minta duit si anak ini. Nah, dia nanya sama Rasul, apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, anta wa maluka liwalidika, Anda dan harta Anda itu sesungguhnya juga milik orang tua. Itu, ya, hadisnya singkat, ya. Anta wa maluka liwalidika, engkau, hartamu adalah milik orang tuamu. Nah, ini hadis inilah yang kemudian membuat menarik lagi lebih dalam. Nanti ada pertanyaan susulan, apa iya orang tua bisa
mengambil harta anaknya. Kan begitu. Kalau tadi kita buka dengan pintu THR, lalu muncul hadis ini, ternyata hadis ini bicara lebih global lagi. Harta anak. Ya bukan THR doang. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anakmu itu adalah sebaik-baik hasil usahamu. Alias bahasa sekarang, keturunanmu itu adalah investasi terbaik. Kira-kira begitu ya? Kan begitu. Anak-anakmu adalah hasil usahamu yang terbaik. Nah, ini juga bisa jadi diskusi tersendiri kalimat Nabi ini. Karena nanti akan ada yang berpendapat kalau begitu banyak anak banyak investasi, karena investasi dekat dengan rezeki. Nah, tapi itu kita pinggirkan dulu, kecuali nanti ada waktu kita bahas lebih dalam. Nah, lalu Nabi lanjutkan lagi, fakulu min kasbi auladikum. Maka boleh kamu makan dari penghasilan anak-anakmu. Nah, itu subhanallah. Hadis riwayat Abu Daud. Makanlah dari hasil anak-anakmu. Itu sebagai pengantar dulu ya. Nanti kita bahas dua mazhab atau dua pandangan terkait persoalan kita. Kalau dalam riwayat lain kita tambahkan dalam riwayat lain, Nabi pernah mengatakan, waladur rajuli min kasbihi. Anak seseorang itu adalah hasil dari usahanya. Lah iya, masa hasil dari usaha orang lain? Gawat ya kan? Suami, istri menikah, dapat anak. Nah, gitu. Ya. Waladur rajul min kasbihi min atyabi kasbihi fakulu min amwalihi. Maka makanlah dari harta mereka. Makan. Fakulu, makan dari harta anak-anakmu. Itu dua hadis yang riwayatnya sedikit redaksinya berbeda dari dua riwayat yang berbeda. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kita pindah kalau tadi pengantar hadisnya, karena begini, dalam Islam itu tidak semuanya itulah menarik fikih. Fikih itu adalah hasil akhir dari penelaahan, ya, hukum. Jadi kalau fikih itu ya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu adalah produk. Tapi sebelum mencapai produk ini kan dia perlu dalil. Nah, dalil kita hadis tadi. Tapi kenapa kemudian berdasarkan dalil hadis yang sama, pendapat ulama bisa pecah jadi dua, jadi tiga, jadi empat? Itu karena memang ada yang namanya penelaahan atau pembacaan berdasarkan kemampuan orang atau para ulama yang berbeda-beda. Sehingga saya tegaskan lagi, saya ulangi lagi, walaupun ini akan terus kita ulang-ulang, merujuk kepada hadis Nabi untuk menghasilkan fikih dan langsung meloncat ke hadis Nabi boleh-boleh saja, dengan catatan yang mau meloncat itu punya kapasitas untuk menghasilkan hukum. Bahasa Arabnya bisa, baca hadisnya benar, ya. Bahasa Arab bisa, kemudian dia bisa baca betul, terjemahkan. Bukan hanya bahasa Arab, dia harus tahu kaidah kedudukan hadis. Lalu kemudian dia harus tahu apakah hadis ini misalnya ada dukungan ayat yang lain, atau misalnya hadis ini ada pecahan hadisnya yang lain. Lalu dia harus punya latar belakang tarikh, sejarah, asbabul wurud, sebab kenapa hadis ini turun. Ya, kalau ayat asbabun nuzul. Lalu dia harus punya lagi kemampuan membaca realitas sosial yang ada di lapangan. Tidak mudah. Jadi mengembalikan atau jargon, ayo kembali kepada sunnah, bagus, kita dukung. Tetapi kembali kepada sunnah itu adalah ingin kemudian aplikasi dalam kehidupan khususnya pribadi, ingin meniru Rasulullah lewat hadis-hadis beliau. Tapi kalau bicara hukum yang sifatnya akan mengatur banyak orang, tunggu dulu, sabar dulu, serahkan kepada ahlinya. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Dan Nabi juga pernah begitu. Ini cerita sedikit. Nabi waktu itu pernah tiba-tiba memerintahkan kepada sahabat, kalian kalau mau hasil kebun kormanya bagus, tolong begini.
Tiba-tiba Nabi jadi insinyur pertanian tuh. Jadi lulusan IPB. Terus sahabat nanya, "Ya Rasulullah." Sahabat enggak nanya. Itu hebatnya sahabat. Langsung praktekkan. Oke, baik Nabi. Praktekkan. Apa yang terjadi? Gagal. Bukan malah tambah banyak, hasilnya tambah bagus, malah langsung gagal. Panen enggak bagus sesuai dengan prediksi Nabi. Terus apa Nabi bilang waktu itu? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nampaknya kalian yang lebih tahu urusan apa? Urusan dunia kalian. Saya ini kayaknya masih kalah ilmu pertaniannya dengan kalian yang sudah sehari-hari melakukan itu. Coba lihat. Itu sahih loh hadis itu. Antum a'lamu bi umur. Asbabul urutnya peristiwa itu. Penyebab hadis itu keluar ya itu tadi. Silang korma disuruh sama Nabi untuk bikin korma jadi lebih bagus. Ternyata gagal. Dan Nabi mengakui. Artinya Nabi mengakui secara jelas bahwa ada urusan-urusan dunia yang Nabi tidak mesti harus mengetahui secara persis. Kalau mau dalil yang kedua, waktu perang Khandaq, kan itu gali parit, dikepung dari depan, kan belakang gunung, cuma ada satu pintu masuk, tapi sudah disuruh oleh Nabi jaga, nggak bisa masuk itu. Koalisi besar, Quraisy, Yahudi yang diusir dari Madinah sebelum itu kan dua kabilah yang diusir oleh Nabi, Qainuqa sama Nadir. Antara itu ada 3, Qainuqa, Nadir, Quraizah. Yang bertahan terakhir Quraizah, yang terusir terakhir dari Madinah Quraizah. Nah, waktu itu kan dikepung ya. Nabi itu kasihan loh, melihat persediaan makanan anak-anak udah lapar. Akhirnya Nabi panggil tuh sahabat, kumpul. Nah, itu Nabi musyawarah. Ada apa ya Rasul? Nabi kemudian bilang, kita sudah hampir sebulan lebih ini ya, 2 bulan kita dikepung kayak begini, nggak bisa berbisnis, pedagang dari luar nggak bisa bawa masuk, kita kehabisan bahan makanan tuh, anak-anak, perempuan, orang tua udah lapar semua tuh, termasuk kita. Terus Nabi, apa maksudmu? Gimana kalau kita nyerah saja, angkat bendera putih, mengakui kemenangan koalisi Quraisy, Yahudi sama kabilah-kabilah Arab yang belum masuk Islam, dan kita bayar pajak sama mereka sesuai permintaan. Yang penting kita aman dulu. Itu politik itu. Yang penting kita aman dulu. Coba lihat. Apa jawaban para sahabat waktu itu? Sahabat ini orang-orang cerdas. Mereka langsung ada yang nanya di antara mereka, "Ya Rasulullah, boleh nanya?" "Boleh." "Apakah keputusan Anda ini wahai Rasul adalah wahyu dari atas atau dari engkau saja?" "Oh, ini dari saya saja, ijtihad saya." "Kalau begitu ya Rasul, kami sepakat tidak ikut itu. Kami tetap bertahan di sini." Subhanallah. Menunjukkan bahwa yang sifatnya bukan langsung dari Allah masih bisa diskusikan. Nah, itu. Jadi memang tidak hitam putih bicara fikih itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut hadis kita. Tadi itu pengantar lagi sedikit ya. Nah, dalam mazhab atau dalam pandangan ulama terkait pertanyaan kita, apakah orang tua boleh mengambil harta anaknya? Pendapat pertama mengatakan berhak secara mutlak. Pendapat pertama mengatakan apa? Berhak secara mutlak. Ya, ini dalilnya. Ya, ini merujuk kepada ulama mazhab Hambali. Ya, ulama mazhab Hambali dan sebagian kalangan Az-Zahiri. Dulu itu ada namanya mazhab Az-Zahiri. Hari ini kita kenal mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dulu sebelum ini muncul atau setelah di zaman-zaman ini, itu ada namanya satu mazhab Az-Zahiri. Zahir itu berarti yang nampak. Yang nampak itu berarti apa? Yang tertulis. Yang tadi hadis yang di atas yang kita baca, Nabi bilang apa? Hartamu adalah milikmu. Harta anak-anakmu adalah milikmu. Tekstual. Ini pendapat pertama, tidak mau repot, ya. Itu dia ya pertama. Nah, yang pendapat yang kedua mengatakan tidak mutlak, berhak dikala membutuhkan. Jadi ada kata berikutnya membutuhkan. Jadi kalau dia nggak butuh-butuh amat, ya jangan. Tuh ya, tidak boleh ya.
Ini dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i berpendapat bahwa hak seorang ayah atau orang tua atas harta anak, baik ketika masih kecil. Nah, ini kan juga harus kita bedakan. Kalau anak tadi yang kasus THR memang anak kecil, betul apa tidak? Tapi kalau dia sudah mulai besar, nggak mungkin kita bilang, nak sini uangnya. Oh, dia langsung simpan itu. Ya, langsung dia simpan. Yang sudah kira-kira usia berapa sekarang udah tahu duit? Anak-anak yang tidak mau diambil lagi uang THR-nya. 10 sudah bisa. Oh, dia bahkan dia udah punya dompet sendiri tuh. Ya, kita simpan langsung ya kan. Nah, ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi kita lanjutkan? Hak seorang ayah atas harta anak baik ketika masih kecil atau telah dewasa adalah ketika dia membutuhkan harta tersebut untuk keperluan nafkahnya seperti kebutuhan harian. Untuk jenis kebutuhan yang darurat asasi, seorang ayah boleh mengambil harta anaknya meskipun tanpa izin dari anaknya. Gitu. Tapi tetap ada penjelasan. Asal itu misalnya sakit. Orang tua sakit, sudah nggak ada duit untuk obat. Berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan di awal dan mazhab kedua mengatakan ini kondisinya sudah boleh dia ngambil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau mau jujur, ya ini penelaan saya. Dua pendapat ini bisa berbeda, sebenarnya berbedanya dikit. Pendapat yang pertama mengatakan ambil aja mutlak, terserah. Pendapat yang kedua nggak boleh gitu dong, batasi sesuai dengan kebutuhan. Saya melihat bahwa hari ini, kenapa ini cerdasnya Nabi luar biasa. Hari ini ada nggak kejadian, kita bikin dulu skenario ini. Pernah nggak mendengar kejadian ada orang tua yang terlantar? Banyak. Kalau skenarionya begitu, kira-kira mau pakai mazhab yang mana ini? Yang pertama apa yang kedua? Pendapat pertama, pendapat kedua. Yang tadi pendapat pertama mutlak ambil aja, pendapat kedua batasi dikit. Kira-kira ambil pendapat yang mana? Jelas yang pertama. Ya. Yang pertama itu udah include yang kedua sebenarnya. Situasinya lain. Situasinya itu orang tua ditelantarkan. Saya lihat video tadi malam yang saya lihat. Sebenarnya beberapa hari yang lalu pernah lihat, tapi tadi malam ada yang posting lagi saya lihat tuh. Ada anak orang tua dibuang di kebun. Jadi dia bawa naik motor pergi ke saudara-saudaranya nggak ada yang mau terima. Nah, ini yang bawa motor, yang bawa bapaknya ini langsung telantarin di kebun itu, di bawah pohon, dan orang tuanya nggak bisa jalan, sakit, tinggal tiduran. Ya. Akhirnya diketemuin orang, divideoin, dibawa ke pos satpam. Itu fakta. Nah, jadi kalau pakai situasi yang pertama ini, oh kita pasti dukung nih hadis. Tapi kita bikin skenario kedua. Ada anak nggak kaya-kaya amat, bahkan cenderung di bawah standar. Terus orang tuanya punya harta juga, tapi karena habis ikut pengajian ini, dasar orang tuanya itu rakus kali ya, atau apalah, dia datang habis pengajian begini, dia pulang ke rumah anaknya, dia ambil semua itu harta. Setuju apa tidak? Nah, padahal hadisnya ada loh. Hadisnya mendukung. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal mengenai yang tadi panjang kali lebar itu. Agama ini juga mengikuti situasional. Bicara kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, dia situasional. Hadis Nabi tidak bisa hitam putih. Bayangkan kalau pulang dari sini, yang lewat pintu sana yang mazhab pertama, yang pintu sana mazhab kedua yang kasus ini. Kan gawat kita. Jadi dilihat kondisinya. Ada orang tua yang masih punya harta, masih kuat, sehat badannya, hartanya cukup lah untuk dia. Pulang datang ke rumah, anaknya ngambil semua. Nggak bisa lah. Menzolimi itu namanya ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya melihat sisi baiknya dari hadis ini. Sisi baiknya apa? Nabi itu cerdas. Nabi ingin bilang begini, saya sudah keluarkan sabda saya, hadis, silahkan kalian buatkan hukum perangkat kalian di Indonesia ini, hukum yang berdasarkan hadis ini. Hukumnya apa? Bisa jadi dua kondisi.
seorang anak yang menelantarkan orang tuanya, membiarkan orang tuanya kepayahan sementara dia mampu untuk mengurusnya, maka apa yang terjadi? Poin pertama, maka negara boleh memaksa sang anak mengeluarkan atau boleh mengizinkan orang tuanya mengambil harta anaknya. Kan keren tuh kalau negara sudah bikin peraturan begitu. Poin B, tetapi jika anaknya ternyata tidak mampu, sebaliknya orang tuanya mau menzalimi anaknya, mengambil harta anaknya, maka poin B melarang hal itu dilakukan. Cukup poin A dan B? Belum, turunkan lagi poin C. Ini namanya menurunkan hukum fikih, hadis-hadis menjadi tataran aplikasi di bawah. Nomor 3, poin C. Kita bikin apa? Redaksinya begini. Jika seorang ayah, orang tua tidak terurus, lalu kemudian anak-anaknya juga ternyata dilihat tidak memiliki kemampuan untuk mengurus orang tua tadi, maka poin C berbunyi, negara harus mengambil alih urusan itu. Kalau mau ditambah lagi bisa. Sebelum poin C, bikin dulu poin C, nanti yang tadi C jadi D. Poin C, DKM harus setempat harus mengurus hal-hal yang demikian. Peraturan Menteri Agama nomor sekian 2023. Kan bisa saja. Nah, kan bisa saja itu. Itu namanya mengambil hadis, menurunkannya menjadi aplikasi di lapangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi poin C dan poin D itu masih bisa debatable itu, masih bisa berdiskusi itu. DKM kurang duitnya juga gimana caranya? Nah, gitu ya. Misalnya Pak Haji, mohon maaf ya. Tapi kan DKM itu sebenarnya hari ini fakta membuktikan negara Indonesia diberikan gelar, diberikan penghargaan sebagai negara paling dermawan sedunia. Ya. Negara paling dermawan sedunia itu di sini. Negara Indonesia, orang-orang Indonesia itu dermawan. Kalau nggak percaya lihat tuh di lampu merah. Jadi cara ngukurnya di lampu merah itu dari hari ke hari makin banyak yang minta-minta atau semakin sedikit. Ya. Kenapa? Karena segitu-gitunya dia pasti untung. Dia udah ukur 1 menit 5 menit lampu merah minimal dia dapat 5.000. Dari 10 mobil yang dia sisir, 5 mobil kasih 1.000. Dia dapat 5.000. Berapa menit tadi lampu merahnya? 5 menit. Kalau dibagi 60 menit bahagi 5 menit dapat berapa itu Pak Dwi? 60 bahagi 5 berarti? Hah? 12. 12 kali 5? Saya matematika payah ini. Nah, berapa ribu dia dapat Pak Ketua? Pak Haji? Itu baru 1 jam. Kalau dia kerja full dalam sehari, pulang dia udah kantong penuh di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Nabi ini, saya bilang Nabi itu cerdas betul. Karena Nabi seolah-olah melihat fakta yang terjadi agar orang tidak gontok-gontokan, bingung mencari cangkokan hukumnya. Nah, ini tugas siapa? Tugas siapa yang harus menurunkan poin A, B, C, D tadi? Tugas siapa kira-kira? Pak, tugas kita yang ada di ruangan ini? Enggak lah. Mana ada kekuatan kita hari ini di sini? Berarti itu di DPR ya. DPR dong yang mengurus. Kan anggaran itu kan disetujui oleh DPR. DPR yang setuju itu. Anggaran untuk sosial sekian, anggaran untuk infrastruktur sekian, anggaran untuk bangun membongkar jalan Oto Iskandar Dinata, Otista sekian. Kan begitu diputuskan di sono, bukan di sini, bukan di DKM. Apalagi imam yang putusin, nggak ada urusannya. Ya kan? Kalau makanya imam bebas ngomong apa aja karena tidak ada implikasi apa-apa. Tapi kalau mereka sekali ngomong, pukul itu meja jadi keputusan. Siapa yang mau gugat? Faktanya hari itu begini yang terjadi. Siapa yang mau nolak itu? Nggak ada yang bisa menolak hal itu. Jadi penting sekali kemudian itu dipengaruhi. Terserah masalahnya bagaimana polanya mempengaruhi, tapi yang penting harus dipengaruhi. Saya tidak mau diskusi sampai kepada hal yang teknis banget, bahwa bagaimana kita cara mempengaruhi, silakan dipikirkan. Tapi intinya kita ingin mempengaruhi itu semua.
menjadikan APBN itu APBN yang syariah, yang bermanfaat bagi bangsa. Ya, subhanallah. Ya, tapi nanti ada lagi yang bilang begini, aduh ini kenyataannya begini. Al-Quran surat Yusuf ayat 87 mengatakan, la tai'asu, jangan pernah berputus asa. Saya ngeri baca ayat itu 87 surat Yusuf, karena ternyata orang yang suka berputus asa itu di ayat itu kalau kita baca sampai utuh, la tai'asu mir rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah, tidaklah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, tidaklah kecuali mereka golongan orang kafir. Loh, itu bunyi ayatnya. Kalau mau rujuk ayat, mau rujuk Quran, kembali kepada Quran, itu ayatnya Yusuf 87. Orang yang putus asa kafir. Jadi kafir itu ternyata bukan sekedar tidak bersyahadat. Orang yang bersyahadat sekalipun tapi sikapnya putus asa, kafir. Ternyata kalau saya pikir-pikir begini, kenapa Al-Quran bilang sekeras itu orang putus asa? Karena orang yang putus asa berarti dia tidak lagi mengakui kemahakuasaan Allah dalam mengelola dunia ini. Ah sudahlah, kumahangke itu bahasa Sundanya. Ya sudahlah, biarkan seperti air mengalir. Berarti Anda tidak percaya bahwa hidup di dunia ini tidak ada konsep air mengalir. Di dunia ini tidak ada konsep air mengalir, Pak Ustadz ya. Semua diatur sama Allah. Semua diatur, baik, buruk. Loh, kenapa Allah kasih yang buruk-buruk sama kita? Itu ujian. Kenapa Allah kasih pemimpin yang tidak baik sama kita? Itu kan ujian. Dan kita harus lewati ujian itu. Ya. Belajar dari kesalahan kita yang lalu. Ya. Apakah kalau misalnya setelah kita menikah, ini Ustadz ya misalnya, sudah menikah kan, sudah sekian, berapa tahun Ustadz sudah menikah? Nah ini coba berapa tahun Ustadz? 22 tahun, hampir perak ya, 25. Nah, di usia pernikahan 25 tahun nanti, tiba-tiba Ustadz menemukan ada fakta yang ternyata membuat Ustadz kecewa dengan istri. Apakah dengan segitu langsung putus itu hubungan? Kan tidak. Tetap dicari usaha untuk gimana ini, untuk kita kasihan anak-anak, kamu bisa berubah apa tidak, atau saya yang berubah apa tidak. Kan begitu diskusi panjang. Tidak langsung ikatan rumah tangga itu bubar. Tidak. Betul apa tidak? Anak yang kita besarkan dari kecil, kasih makan, kasih ini, kasih baju, kasih sekolah, tiba-tiba besar Pak Prof, tiba-tiba besar dia melawan kita Pak Prof. Kan tidak langsung kita bilang, kamu bukan anak saya. Enggak lah, tetap dijaga. Itu ujian. Ya sama dengan bernegara ini. Ya, ketika kemudian kita dapatkan tidak sesuai dengan yang terbaik, kan tidak langsung kita bilang saya minggat dari negeri ini. Ya kalau minggat dari negeri bisa-bisa saja, tinggal urus paspor. Tapi masalahnya negara mana yang mau terima Anda? Gimana? Siapa yang mau terima kita? Belum tentu Brunei Darussalam, jangan kira dia mau terima kita. Pak, tolong Sultan Hasan Bolkiah, saya mau menumpang di negara Anda. Anda siapa? Punya kemampuan apa? Saya ngurus penduduk saya. Anda pendatang. Bapak Ibu barangkali belum ada yang mungkin belum pernah merasakan misalnya tinggal di negara orang. Ya, sedikit banyak dia beda perlakuannya. Walaupun pakai embel-embel atas dasar negara dunia ini sudah global kemanusiaan. Siapa bilang? Ada perlakuan yang tidak nyaman. Ya, ada yang kita dapatkan itu perlakuan yang Indon. Nah, saya di Malaysia 3 tahun. You Indon? Nah, Indon tuh. Kata Indon, iya. Saya bilang saya Indonesia, bukan Indon. Oh, maaf. Gitu. Baru dia tahu. Ketika kita belajar, dia tahu kita studi di kampus, baru dia berubah cara. Karena dia pikir kita TKI, tenaga kerja dianggap bawah. Sama orang Mesir, penduduk Mesir, rakyat Mesir kalau cari duit di Mekah digituin, sama kayak Malaysia dan Indonesia, kurang lebih sama. Ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ini dari THR tadi ya pindah kepada yang lebih umum dan lebih kepada
Nabi kita itu ingin mengatur supaya antara hak orang tua tetap terpenuhi, tetapi orang tua juga dibatasi jangan sampai menzolimi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada THR yang tadi yang saya bilang di awal, itu sebenarnya terus bagaimana yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya itu kesempatan besar untuk kita mengajarkan pendidikan ekonomi kepada anak-anak kita yang dapat THR dari dari paman-pamannya, dari om-omnya, itu kan banyak tuh. Nah, apa yang kita ajarkan yang pertama adalah membimbing mereka agar bisa belajar mengelola keuangan. Jadi caranya gimana? Kalau yang sudah bisa ngitung, anak kelas 1 SD sudah bisa ngitung duit loh. Itu dia. Saya perhatikan selama Ramadan tahun ini, setiap dia dapat dari paman-pamannya atau dari siapa yang ngasih, dia langsung datang ke saya, taruh uang itu di kantong saya, terus langsung dia panggil saya, mau dibisiki, ya nak, sudah 800.000 ya. Iya itu. Jadi dia rupanya cerdas juga dia. Jadi terserah, yang penting dia sudah isi, terserah uang ini mau ayahnya mau bawa kemana, yang penting dia ingat angka terakhirnya berapa? 800.000. Coba, sudah pandai hitung. Yang di bawah adiknya di bawah belum bisa hitung, ngasih aja. Nah itu disitulah peran orang tua. Catat, HP buka itu notes, si fulan uangnya sekarang sekian, fulan sekarang sekian. Masalah uang itu mau digabung dengan uang yang lain di tas itu, ya monggo. Karena kita juga tidak bisa pisah-pisahkan seterusnya kan, pasti gabung. Tapi catatan itu ada. Sehingga ketika dia tanya suatu kali, ya uang saya mana? Ada nih. Nah, uang kamu sekarang sekian. Mau apa? Nah ini pelajaran kedua. Kamu mau apa? Saya mau beli ini. Nah kita ajarkan. Itu nggak penting. Kamu misalnya perlu yang lebih penting daripada itu. Jadi ini kesempatan untuk tarbiyah, ya. Bukan kesempatan untuk jadi investasi bodong. Diambil, ya udah ayah simpenin. Tapi nggak ada, habis itu hilang. Apa itu namanya? Tidak menghilangkan kesempatan itu. Kejujuran itu juga tidak muncul. Itu kan pendidikan kejujuran. Ketika kita bilang, nak, kalian uangnya jelas nih, dia akan terekam dalam memorinya. Orang tua saya nyatet, amanah, jujur. Mudah-mudahan dengan demikian dia akan meniru hal yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya janjikan ada 2 tarbiyah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau tadi praktikal saja, ada yang penting itu, yaitu tarbiyah imaniyah. Kan dapat uang 800.000, dia kumpul-kumpul 500.000, bahkan ada yang sampai 1 juta. Ada ya anak-anak dapat sampai 1 juta lebih. Itu kita bilang sama dia, nah, kamu kaget ya dapat uang sebanyak itu hari Lebaran ini? Iya. Nggak pernah kan dapat uang segitu. Nah, kita ajarkan bahwa sesungguhnya uang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk uang yang kalian lihat ayah punya, itu bukan uang ayah. Itu punyanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu, nanti dia akan terjadi diskusi. Loh, berarti Allah baik, tapi dengan catatan. Apa catatannya ya? Asalkan kita juga baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadisnya itu. Ya. Ihfazillaha yahfazak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan ternyata saya baru ingat subuh ini. Saya tidak ingat sebelum-sebelumnya. Hadis ihfazillaha yahfazak, jagalah Allah dan Allah akan menjagamu. Itu keluar di saat Nabi lagi mengajari yang namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lagi duduk di depan, ada meja makan bahkan. Nah itu pelajaran, kalau ngajarin anak itu biasanya di meja makan bagus, karena dia lagi enak, lagi makan. Terutama anak laki-laki. Anak laki-laki perut kosong, diceramahin, mental dia. Harus kenyang dulu dia tuh, seneng dulu, baru masuk ceramah itu, masuk itu nasihat. Nah, jadi Rasulullah SAW lagi begini, Ibnu Abbas di depan. Nabi bilang, ya gulam. Ini hadisnya panjang Ustaz. Itu cuma potongan kecil dari hadis yang panjang. Ya gulam, wahai anak, maukah aku ajarkan kepadamu satu pelajaran? Ya Rasulullah. Baik wahai Rasul. Anak kecil. Ibnu Abbas waktu itu masih anak kecil.
Kata Nabi, ketahuilah bahwa sesungguhnya 1000 orang atau banyak orang ingin mencelakaimu, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka engkau akan selamat. Tidak akan bisa kamu celaka. Sebaliknya, jika ada sekumpulan orang ingin memberikan kepada kamu nikmat, tapi kalau Allah tidak berkenan nikmat itu juga sampai, maka tidak pernah akan sampai nikmat itu. Coba lihat pendidikan akidah luar biasa. Percaya akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk itu Allah. Oke, satu. Itu masih hadis satu itu, baru poin satu pelajaran. Yang kedua, Nabi bilang lagi, ya gulam, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Sudah berdua ya pelajaran Nabi di atas meja makan nih. Yang ketiga, ya gulam, saya lupa bahasa Arabnya, makanlah yang ada di depanmu. Ya, jadi nggak boleh tangan itu. Iya, wakul bima yalik. Nah, makan yang dekat denganmu, ya, di depanmu. Jangan tanganmu ke sana, ke sini, itu nggak sopan. Cuman memang manusia cerdas, dikasih akal, bikin meja putar. Ya kan, kalau jauh itu tinggal putar, seret. Berarti yang lebih cerdas apa? Orang Jepang. Karena dia bikin itu mesin, dia mutar itu makanan, kayak yang di koper itu kalau di bandara. Jadi tinggal ambil aja kalau pas lagi lewat. Nah, itu kemampuan manusia menyesuaikan hadis, kan gitu ya. Nah, baru yang ketiga, ya gulam, apa tadi yang ke berikutnya tadi itu? Ihfazillah yahfazak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi nak, rezeki yang Allah berikan ini kita harus jaga. Jaganya lewat apa? Kamu sholat dong. Yang perempuan, kamu pakai dong jilbab. Ya. Nah, peran-peran ini yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah-rumah tangga kita. Sehingga dengan akhirnya rumah tangga muslim-muslimah menjadi masyarakat yang muslim-muslimah, menjadi negara yang muslim dan muslimah. Yang kedua, sampaikan kepada anak itu, nah, di kiri kanan kita ada malaikat yang akan mencatat semua apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu pernah dengar hadis itu? Hadis yang kita akan ditanya 5 perkara sebelum 5 perkara akan ditanya 5 perkara sebelum masuk. Ada itu? Umur. Apalagi Ustaz? Masa muda. Harta. Apalagi 2 lagi? Iya. 2 lagi apa itu? Umur, masa muda, harta, ilmu. Nah, yang satu yang belum saya sebut apa Ustaz? Gak kedengaran. Ah? Hidup sebelum mati, masa oke. Nah, perhatikan hadis itu. Semua 4 pertanyaan itu cuma satu modelnya. Kemana engkau pakai? Masa muda kemana? Ilmu dipakai untuk apa? Tapi untuk harta pertanyaannya 2. Pertanyaannya 2. Dari mana didapat? Kemana dipakai? Jadi ternyata untuk bab harta pertanyaannya lebih berat. Bukan soal kemana dipakai, tapi ditanya dari mana dapat. Iya, bagaimana cara mendapatkannya, baru bagaimana engkau pakai. Ya. Sehingga akhirnya kalau Bapak Ibu perhatikan ayat Ramadan, ayat puasa, kan kita sudah selesai puasa nih. Ayat puasa itu kan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tuh. Itu Al-Baqarah 183. 184 masih tentang puasa. 185 masih. 186 masih. 187 pindah halaman masih tentang puasa. Selesai 183 sampai 187, tiba di ayat 188, itu bicara apa? Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang hasil lulusan Ramadan, wahai orang-orang yang waktu masuk Ramadan kami panggil engkau dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sekarang sudah selesai Ramadan, kami panggil dengan panggilan yang sama, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kalian secara batil. Coba itu. Seolah-olah Allah ingin bilang godaan yang terbesar setelah Ramadan ini adalah godaan harta. Dan memang harta ini yang sentral di kalangan kita. Mau nikah pakai harta, mau mendidik anak pakai harta, sekolah dan sebagainya. Mau apa lagi? Jabatan harus keluar duit. Masa pasang baliho nggak bayar? Bikin relawan itu nggak dibayar? Relawan itu perlu, karena dia ambil waktunya untuk pasang-pasang itu. Kasih.
Memang politik kita butuh duit. Apa boleh buat? Tapi jangan sampai keterusan, yaitu membayar nyiram, ya, bayar 100.000 satu orang untuk dapat satu suara. Ya, begitulah faktanya. Cuman kita tidak sampai ke situ, tidak boleh. Ya, tapi pasang baliho ya iya, masa Ustadz nggak mencalonkan? Iya. Kok Ustadz nggak ada balihonya? Saya mah tawadu. Tawadu apa? Bagaimana Ustadz bisa dikenal orang pemilih kalau Bapak Ustadz tidak ada balihonya? Jangan bilang tawadu, ini bukan perkara tawadu. Ini bukan perkara tawadu, ini perkara menjual. Kalau Anda tidak punya iklan, bagaimana orang bisa tahu? Kan gitu ya? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, memang sayang masalahnya di mana? Ustadz tega, apa tadi bahasa Sundanya? Pak, bahasa Sundanya nggak punya duit? Tega boda apa? Duitna, ya. Ustadz nggak punya duit memang dia. Ini Ustadz harus kaya. Orang-orang baik itu yang harus kaya mereka itu sebenarnya. Kalau sudah kaya, sudah jelas baru kita. Supaya nanti dia tidak ada terpengaruh dengan yang begitu-begitu. Tapi Ustadz, pernah kok ada yang Ustadz tadinya pas dia naik jadi kacau balau. Ya itu kan qadarullah terpengaruh. Ya. Tapi berapa banyak yang begitu? Bikin statistik dong. Kalau ada orang ahli statistik kan tinggal hitung. Data anggota dewan yang korupsi, bikin aja datanya. Kita ini kan harus cerdas, jangan dibodohi mulu. Tinggal bikin datanya, partai mana yang paling banyak koruptornya, kuantitasnya, selesai urusan. Ya, tapi jangan nilai setitik rusak semuanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, tarbiyah imaniyah, kita bilang sama anak-anak kita, nak. Tadi Allah yang punya harta. Yang kedua, malaikat akan catat. Yang ketiga, kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Tuh, itu namanya tarbiyah imaniyah. Ya, tarbiyah akhlakiyah, tarbiyah sikap, ya kita ajarkan tadi. Tidak boleh boros, tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Kemudian ngatur sesuai prioritas. Kamu mau beli apa dengan uang THR-mu? Oh, saya mau beli sepeda listrik karena lagi rame ini. Di jalan-jalan anak-anak teman-teman saya pada naik sepeda listrik. Daripada nyewa 1 jam berapa? 10.000? Enggak, 1 jam. Nah, udah bunyi 5.000. Katakanlah begitu. Daripada ya saya sewa-sewakan habis juga duit ya, lebih baik beli sendiri. Nah, bahaya kamu pakai motor listrik. Apa bahayanya? Motor listrik itu tidak ada suaranya. Jadi orang tidak tahu bahwa kamu lagi lewat. Kita ajarkan itu, ya. Kita ajarkan kesederhanaan, ya. Sepeda, bayangkan sepeda anak saya yang nomor 1 yang usianya sudah 10 tahun, itu sepeda itu masih ada sampai sekarang dan dipakai oleh adiknya yang nomor 3, anak yang ketiga, dipakai anak yang kedua, dipakai anak yang ketiga, dan yang anak keempat belum pakai. Tapi sepeda itu masih ada. Ya, sepeda itu masih ada. Jadi saya ajarkan itu. Lihat, sepeda ini masih kuat betul ya. Iya katanya. Mulai mereka cerita, abang pakai, kakak pakai, adik pakai. Nanti yang lebih adik lagi bayi itu akan pakai. Jadi kita tidak mesti harus semua kita ikutin dia, ya. Nah, karena itu pendidikan mahal untuk kemudian mereka belajar yang namanya tidak berboros-boros dan lain sebagainya. Saya kira karena sudah bunyi, Bapak Ibu rahmati Allah, ada sekitar 5 menit. Kalau ada yang ingin berdiskusi atau menambahkan, tafadhal. Ya, silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Nah, kan gampang, jangan dipaksa orang bertanya. Tidak ada? Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan harta, keberkahan rumah tangga, keberkahan bermasyarakat, ya, keberkahan bertetangga, keberkahan ibadah di Masjid An-Nur, ya, keberkahan semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dalam negeri ini, karena biar bagaimanapun kita masih hidup di negeri ini, anak kita masih akan hidup di negeri ini, bahkan cucu kita barangkali tetap akan masih hidup di negeri ini. Maka kita berharap, kita minta betul kepada Allah agar negeri ini dijaga. Allahumma
izzal islama wal muslimin. Begitu kan doa kita yang baik. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa penutup majelis ilmu ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.